Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Semangat pagi. Amin. Haleluya. Mari kita semua siapkan hati kita, pikiran kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kita pujikan kembali pujian ini. Mari semua seluruh jemaat kita semua bangkit berdiri dan kuduskan hati ini. Mari kita pujikan pujian ini pada Allah kita. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Kami meninggikan nama Engkau Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti
dari Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus bertahtalah Tuhan pada ibadah kami pada hari ini Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah nama Engkau Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kuasai setiap kami, kuasai ruangan ini, tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Kuasa kegelapan yang coba ingin mengganggu ibadah kami pada hari ini. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Disingkirkan dari tempat ini. Tempat ini milik Tuhan. Kuasa Tuhan bertahta, kemuliaan Tuhan bertahta atas gereja kami, atas tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau buka dan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Semangat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menerima sukacita surga dari Bapa di surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, sukacita surga. Jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, amin. Mari kita semua terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap semangat memuji Tuhan. Tetap kita berdiri, bagi yang masih kuat tetap berdiri. Gunakan tangan kita, kaki kita, hati kita untuk memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Haleluya, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lagu ini sangat memberkati kita dan menguatkan kita ya. Haleluya. Bangkit, kita serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng
Puji nama Tuhan, selalu ada sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera di dalam setiap kita menyembah dan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita lakukan ini dengan versi dangdut ya. Jadi yang bisa bersuara dangdut bisa lebih kuat untuk bernyanyi. Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Berdiri bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Jemaat saja, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Katakan bersama, tak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi, tidak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Haleluya, kita tetap dalam fokus kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus.
tidak pernah dan jangan pernah kita meragukan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada. Tuhan selalu punya cara bagi kehidupan kita. Berdiri, mari kita pujikan kembali pujian dengan segenap hati kita, bahwa kita tidak akan pernah meragukan Tuhan kita yang setia. Dia janjinya yang selalu menghidupkan kita, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Hanya padamu Tuhan Yesus ku berseru, mataku tertuju padamu. Mari kita katakan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, amin, amin. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, oh haleluya, glory, glory, haleluya Yesus. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat di setiap perbuatan dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Tidak pernah terselami oleh setiap kami, tapi Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk amen, amen Tuhan. Punya jalan ke yes Lord Jesus, thank you Jesus. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang, kami tenang Tuhan caramu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan, satu-satunya yang kami harapkan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satu. Ini kami Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan Yesus. Oh satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada manusia lain yang bisa kami andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan. Haleluya Yesus, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yes Jesus, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, amin. Tuhan pemulihku. Kita katakan dengan iman kita, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus, yes Jesus, yes Jesus. Satu-satunya yang kami andalkan adalah Engkau dan hanya Engkau. Engkau pemulih kami, Engkau penyembuh kami Tuhan, Engkau kekuatan hidup kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, tiliklah setiap kami Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap doa-doa kami, setiap harapan-harapan kami Tuhan. Kami hanya mau taruh ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami letakkan ke dalam bawah kaki-Mu yang penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Berkati juga setiap hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di setiap kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami ya Allah Roh Kudus. Dan juga Tuhan tolong berkati Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberitakan firman Tuhan. Kuasai dia, urapi dia dengan setiap perwahyuan yang dari Tuhan. Biar setiap yang keluar daripada mulutnya adalah kata-kata dan kehendak daripada Tuhan Yesus sendiri yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, waktu kami Tuhan. Firman Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami mohon doa ini, haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali beribadah dalam rumah Tuhan. Salam sejahtera ya buat kita semua, Bapak Ibu, Om Tante, Kakak Adik, dari sekolah minggu. Bersyukur untuk hari Minggu kita bisa kembali ke dalam rumah Tuhan untuk beribadah, juga untuk jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, mari kita sama-sama kembali melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Oke, maaf agak kos-kosan. Tadi baru aja selesai di bawah ya. Terus langsung naik ke sini melanjutkan firman Tuhan yang di ibadah umum. Nah, hari ini kita mau melihat kembali kebenaran firman Tuhan tentang ibadah yang sejati dan berkenan. Kita sama-sama buka di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Baik, kita baca bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama dengan saya ya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 ayat saja kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Ya, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latilah dirimu beribadah karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, hari-hari ini ngetren banget ya orang memulai untuk hidup sehat. Itu sangat baik. Baik melalui makanan, ya mulai diperbaiki pola makannya, pola tidurnya, diperbaiki. Mulai makanan yang sehat, makan makanan yang sehat ya, mulai makan sayur, buah, lemak-lemaknya dikurangi, minyak-minyaknya dikurangi ya, diperes gitu ya, sampai minyaknya garing. Pakai minyak juga 1-2 kali ya, enggak sampai menghitam. Dan juga olahraga, wah ya, itu menjadi trending. Kalau saya lihat di media sosial, wah sekarang istilahnya workout. Oh, kita sudah bisa workout at home Bunda gitu. Enggak usah pergi nge-gym gitu ya, di rumah saja bisa. Oh, diajari gerakan-gerakannya. Ini praktis, gratis, tidak usah pergi. Yang penting kita menyiapkan waktu. Wah, itu yang sedang digaung-gaungkan sekarang dan saya setuju. Bagaimana kita mengolah tubuh kita secara jasmani, karena tubuh ini adalah bait Allah, supaya tetap sehat, kuat, panjang umur. Betul Uti? Amin ya, oma-oma, opa-opa 70-80 tahun di sini tapi sehat, kuat, masih bisa naik lantai 2 loh, itu luar biasa. Pasti makanannya juga sehat ya, kulupan, minim gula, enggak boba-bobaan terus ya anak-anak muda tolong. Terus jalan kaki ya, betul ya, Tante Erlin suka jalan kaki, iya. Latihan badani itu berguna tapi dikatakan di Alkitab terbatas gunanya. Nah, tetapi beribadah itu berguna dalam segala hal. Karena gunanya apa? Ya untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang.
Nah, jadi kita mau fokus tidak hanya melatih otot-otot tubuh kita supaya kuat secara jasmani, tetapi kita melatih diri kita untuk beribadah. Ternyata ibadah itu juga perlu dilatih. Ya, ibadah itu kata firman Tuhan perlu dilatih. Latihlah dirimu beribadah. Nah, ini kalau kita melihat sedikit tentang latar belakang dari surat Paulus kepada Timotius, di perikop ini ya ayat 1 sampai 16, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tugasnya Timotius waktu itu menghadapi pengajar-pengajar sesat, di mana mereka menganggap bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, bukan hanya dengan anugerah. Padahal kita tahu semua bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan kita ya, tapi perbuatan baik itu buah dari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Akan ada orang-orang yang murtad, mengikuti roh penyesat dan ajaran sesat. Karena itulah Paulus menyampaikan kepada Timotius untuk menjauhi tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua, serta latihlah dirimu beribadah. Supaya apa? Supaya Timotius sebagai pengajar waktu itu, dia tahu, dia paham, dia sebagai pengajar melatih diri untuk beribadah. Nah, untuk zaman kita sekarang tidak hanya terbatas pada para pengajar, para pekhotbah atau gembala atau orang-orang dengan gelar pendeta, bukan. Tapi semua anak Tuhan, semua jemaat Tuhan harus melatih diri untuk beribadah supaya kita tidak murtad, supaya kita tidak mengikuti roh penyesat atau ajaran-ajaran yang sesat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu ada dongeng-dongeng ya, tahayul-tahayul zaman dulu pernah disampaikan oleh Ko Andrew juga, jangan duduk di depan pintu nanti gak lancar jodoh gitu ya. Itu sebenarnya betul, jangan dulu di depan pintu. Kenapa? Katanya Om Niko kurang ajar, gak sopan ya Om Niko ya. Tempatnya orang masuk, ngapain duduk-duduk di situ? Nanti sing kesepak lah, kesandung lah, ya toh? Iya, atau tadi bisa masuk angin, kemasukan debu. Itulah kenapa jangan duduk di depan pintu. Tetapi kalau artinya adalah nanti enggak lancar jodoh, nanti menghalangi berkat, itu hanya tahayul. Ya, dongeng nenek-nenek tua. Kenapa enggak kakek-kakek ya? Ternyata memang yang ibu-ibu yang mungkin sering ngumpul gitu ya, terus ngobrol-ngobrol ngerumpi kayak gitu. Ya, itu adalah dongeng nenek-nenek tua. Yang sebenarnya enggak benar, tapi wes kadung masuk dek pikiran, waduh iya rek nanti gini, akhirnya kejadian sungguhan. Nah, itu yang Paulus tidak ingin untuk Timotius dan jemaat-jemaatnya waktu itu melakukan. Jadi melatih diri untuk beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Apa kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, di sini ibadah kita melihat, nah ini kita mau belajar ya tentang lebih mendalami lagi kata aslinya. Kalau di bahasa Inggris itu pakai train yourself for godliness. Jadi kata yang dipakai bukan ibadah servis seperti ini atau ministry atau kegiatan peribadatan, bukan. Tapi dalam bahasa Indonesia memang diartikan sebagai ibadah. Nah, di bahasa Yunaninya, bahasa aslinya sendiri itu memakai kata eusebeia yang artinya godliness atau kesalehan. Oke, jadi coba kita masukkan ke kalimatnya, ayat yang ke-7 tadi ya. Coba kita lihat kembali. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu dalam apa? Kesalehan. Betul. Ya, di dalam kesalehan. Kata ibadah di sini dalam bahasa aslinya itu tidak bicara soal ibadah sebagai sebuah kegiatan peribadatan seperti kita saat ini, tetapi lebih bicara kesalehan hidup
sebagai buah dari mengikut Kristus. Kesalehan. Banyak sekali orang melakukan kegiatan peribadatan ya. Banyak, semua agama pasti mengajarkan yang namanya ibadah kepada Tuhan. Masing-masing kepercayaan mereka, begitu juga kita beribadah kepada Kristus. Tetapi yang disoroti adalah setelah ibadah itu apa? Ya, apakah hanya sebatas datang ke gereja, lalu pulang, hidupnya tetap kosong, tidak ada perubahan yang berarti? Di sini Paulus menekankan, latihlah dirimu untuk hidup dalam kesalehan. Itu ibadah yang dimaksudkan di konteks ini. Hidup di dalam kesalehan. Kesalehan terus bukan berarti kita mengurung diri ya. Kita semedi bertahun-tahun dalam gua ya supaya aku saleh gitu. Bukan, kita tetap beraktivitas, kita tetap sekolah, bekerja, tetapi kita menjaga hidup tetap kudus. Godliness, ada kata Tuhan di situ. Jadi mempunyai sifat seperti Allah. Godliness, kesalehan, itu yang diharapkan Paulus untuk Timotius ini melatih dirinya. Dan begitu juga dengan kita sekalian saat ini. Jadi ini disimpan dulu ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 ini ibadah yang dalam bahasa Yunani eusebeia artinya kesalehan. Nah selanjutnya kita mau melihat, next. Maaf hidung saya gatel terus ya. Nah ini kalau tahayulnya, wah ono sing ngrasani gitu. Gak apa-apa lek ngerasani iya, habis ini yuk kita kasih Evelyn ya uang berapa gitu. Nanti pulang gereja Lin nomor rekening dong ya, itu seneng saya ya. Ya itu tahayul ya. Tahayul katanya kalau hidungnya gatel atau tangan kirinya gatel ya kan. Ya ada sing ngerasani lah, ada sing mau ngasih uang lah gitu ya. Ya udah gitu kita lupakan ya daripada kepikiran dan gak kejadian. Terus kitanya stres, oke. Nah kita mau melihat firman Tuhan saja. Hal-hal yang nyata, yang dinyatakan oleh Allah. Kita mau mundur agak jauh ke perjanjian lama tentang ibadah Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara soal akar kata, kita nggak bisa meninggalkan yang dari perjanjian lama. Kata ibadah atau kegiatan peribadatan seperti yang kita lakukan sekarang, itu pertama kali muncul di dalam Keluaran 3 ayat 12, di mana waktu itu ceritanya ya Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Firaun ngasih izin apa enggak? Enggak ya, berulang kali Firaun bilang ya wes pergi yo, tapi tidak diizinkan. Lalu Allah bilang, harus keluar karena kesanalah mereka akan beribadah. Nah jadi di dalam perjanjian lama ini ibadah, kata ibadah itu sendiri itu menekankan kepada suatu perlakuan, sebuah sifat menyembah, sebuah sifat memberikan diri, sebuah kegiatan yang sifatnya itu memuliakan, itu tadi menyembah suatu oknum atau manusia. Ya, dengan kata lain di konteks itu adalah Tuhan Allah sendiri. Lalu Allah sendiri yang memberikan tata cara ibadah bagi orang Israel waktu itu. Soalnya enggak ngerti bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah itu ajarannya Tuhan sendiri kepada umatnya. Dan itu dituliskan di dalam hukum Taurat. Kita tahu sendiri ya, hukum Taurat itu diajarkan sangat-sangat radikal. Bahkan 12 tahun, dari anak umur 12 tahun secara orang-orang Yahudi itu memang ikut TPA ya istilahnya kalau zaman sekarang. Ya, Taman Pendidikan Al-Quran saya sangat salut ya dengan rekan-rekan kita kaum muslim. Jadi anak dibawa untuk mendalami kitab sucinya. Nah itu diturunkan turun-temurun, kita tahu sendiri hukum Taurat itu detail banget. Dan di sanalah bangsa Israel belajar tentang ibadah. Oke. Bangsa Israel belajar ibadah dari
Allah sendiri. Nah itu di dalam perjanjian lama. Sehingga meskipun tadi di 1 Timotius 4 ayat 7-8 itu ibadah itu ngomong tentang kesalehan kehidupan batinnya kita. Itu kita tidak bisa menghilangkan ya akar kata ibadah sebagai kegiatan peribadatan. Jadi sampai sini ada dua arti, betul ya? Ibadah sebagai kegiatan peribadatan, kegiatan kita setiap hari Minggu, setiap hari Selasa ada ibadah pelwab, setiap hari Rabu ada doa dan puasa, itu ibadah. Dan yang kedua, ibadah sebagai bentuk kesalehan kita di hadapan Tuhan dan manusia. Ternyata itu namanya juga ibadah. Nah, jadi sampai sini paham ya Bapak Ibu. Jangan kita batasi ibadah itu hanya sebagai kegiatan peribadatan di hari Minggu. Tetapi kita bilang kita mau beribadah kepada Tuhan seumur hidupku. Itu kita menunjukkan bahwa ya kita mau melatih diri kita untuk hidup dalam kekudusan Allah. Untuk hidup di dalam kesalehan. Selanjutnya, setelah Yesus datang dan Yesus menebus dosa kita bisa berelasi kembali dengan Allah ya. Karena kalau kita melihat sejarah 400 tahun bangsa Israel itu tidak ada nabi. Mereka hidup dalam silent period, dalam masa diam. Tidak ada penyataan Allah apapun di itu, dan ketika Yesus datang, Yesus membawa banyak sekali pengajarannya yang tentunya tidak menghilangkan pengajaran yang lama dalam hukum Taurat, tetapi dia datang untuk menyempurnakan. Ya, di dalam Yesus bilang, aku tidak menghilangkan satu titik, satu iota pun dalam hukum Taurat, tidak. Tetapi Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Di mana kehidupan kita ini bukan lagi diukur hanya secara daging, tetapi juga diukur secara batiniah, betul, secara hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang ibadah, itu bentuknya adalah salib. Ya, ibadah itu salib, yang vertikal itu ngomong hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur, ketaatan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ada kegiatan peribadatan, ada liturginya, ada urutannya. Meliputi nyanyian pujian, pengajaran firman, ada persembahan, kita juga ada perjamuan kudus. Itu di dalam kegiatan peribadatan kita, dan itu semua tertuju kepada Allah, kepada Kristus. Karena kita sudah ditebus, kita bisa berelasi dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang ini bentuk peribadatan itu juga macam-macam ya. Kita perlu berhati-hati apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau sudah ada bahasa roh yang dipaksakan semua dalam hitungan 1, 2, 3, itu bukan peribadatan ibadah yang benar. Ya, ini harus paham kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang memakai segala bentuk properti yang kalau tidak ada properti itu dianggap ibadahnya tidak sah, tidak memuliakan Tuhan. Padahal ibadah tanpa properti itu, Tuhan hadir apa enggak? Hadir. Ya. Ibadah tanpa bendera tanpa api-api itu, apakah Tuhan hadir? Hadir. Jadi ibadah kita itu tidak ditentukan oleh properti-properti manusia. Kita harus memahami kebenaran ini, karena kalau tidak, kita bisa terseret. Apa tadi yang Paulus bilang ke Timotius? Pengajaran sesat, nabi-nabi palsu. Mari kita beribadah dengan benar. Ya, beribadah dengan benar dan sungguh-sungguh. Itulah hubungan kita dengan Tuhan melalui ibadah. Nah, salib ya,
yang vertikal, ada yang horizontal, mendatar. Itu ngomong hubungan kita dengan sesama. Karena itulah ayo datang ya. Jangan menghindari pertemuan ibadah. Karena di situ kita bisa saling menasehati, saling menguatkan, ada persekutuan, ada makan bersama loh ya. Iya, jadi ibadah itu enggak cuma sekedar hubungan kita dengan Tuhan, tidak. Tapi itu adalah salib. Ada hubungan kita dengan Tuhan, ada juga hubungan kita dengan manusia. Dan itu Alkitabiah, tadi di 1 Timotius 4 ayat 8 sudah dikatakan ya. Supaya, maaf itu nanti di 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 6 ya, nanti kita akan buka. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau memang enggak bisa bangun dari tempat tidur, itu baru ibadahlah secara online ya. Tapi kalau masih sehat, even liburan, bahkan liburan keluar kota, cari rumah Tuhan. Beribadah di rumah Tuhan. Di situ ada perjumpaan dengan Tuhan, ada kasih antar sesama, rekan-rekan seiman. Walaupun cuma nanti datangnya cuma sekali, 2 kali enggak apa-apa. Berikan senyuman yang terbaik. Dari mana? Jemaat baru, oh ya saya Ibu Yani. Dari mana Ibu Yani? Selamat datang di GPDI Sumber Hidup Banyuwangi lah misalnya gitu ya. Cari Tuhan. Ibadah datang ke dalam rumah Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan sebagai kita bentuk ucapan syukur, ketaatan. Sekali lagi kita tidak meninggalkan perjanjian lama, yaitu bentuk peribadatan di dalam rumah Tuhan. Ya, oleh karena itu mari datang bersama-sama dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kalaupun sudah enggak bisa bangun itu tadi baru ibadah secara online ya. Tapi kalau kita masih memang sehat kuat, seneng loh ketemu ya kan, oh lihat Om Niko seger buger ya, Ibu Sumiati, wah bisa ketemu lagi ya sama Bu Sumiati, ya kan, ada Tabita, minggu lalu pulang kampung ya Tabita. Hari ini saya salut ya sama anak-anak muda yang datang ke rumah Tuhan, ya buat Joshua, Nathan, Dani kemana Dani? Sampai mereka itu menggunakan weekend, Sabtu untuk beribadah loh, ya. Tidak mencari kesenangan. Ya mungkin kalau orang lain mungkin datangnya ke dugem gitu ya atau jalan-jalan di Tunjungan, wah enak rek, angin sepoi-sepoi bisa nongki-nongki gitu. Tapi anak-anak muda ini datang beribadah. Ya percayalah itu ada upah tersendiri ya anak-anak muda. Karena ibadah itu sekali lagi bukan hanya kita ngomong tentang kepada Tuhan tapi juga kepada sesama. Di situ ada persekutuan ya, kita buka saja di dalam 1 Timotius. Maaf ya, di Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di situ ada saling menasehati, ada persekutuan di dalam jemaat Tuhan yang melakukan ibadah ini. Oke, jadi setialah kita beribadah, hari Minggu datang, cari Tuhan dalam rumah Tuhan. Di situ kita bertemu dengan Tuhan dan juga rekan seiman kita. Ya, kita balik lagi ke PowerPoint untuk next selanjutnya. Kita lihat lagi pengertian ibadah yang benar, berkenan dan sejati ada di Roma 12. Roma 12 ayat 1 ya, ayat 1 saja. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati.
Nah, ibadah yang di ayat ini itu beda lagi. Bahasa aslinya itu pakai bahasa latreia. Ya, bahasa Yunani kalau perjanjian lama kan pakai Ibrani ya. Kalau perjanjian baru itu pakai bahasa Yunani. Mengapa kita perlu untuk melihat dari bahasa aslinya? Karena memang lebih dalam Bapak Ibu. Kalau kita lihat ibadah beberapa kali pakai kata ibadah-ibadah di bahasa Indonesia itu sama semua. Katanya ibadah, tetapi kalau kita lihat secara mendalam di bahasa aslinya itu penggunaan katanya tadi berbeda. Yang pertama di 1 Timotius tadi yang ngomong tentang kesalehan. Nah ini yang kedua di dalam Roma 12, ibadah yang sejati itu digunakan katanya latreia, yang artinya pengabdian. Ya. Bukan matre, ya. Latreia. Ya kayak agak-agak bahasa Italia ya. Italia sama Yunani kan deket toh, ya kan? Latreia gitu. Ini ada chef ya, yang ala-ala kokinya Mamma Mia Lezatos gitu ya, ngomongnya gitu ya Nathan ya. Oke, croissant, croissant. Ya udahlah itulah ya pokoknya. Kosong. Jadi kata ibadah ini ternyata bahasa aslinya adalah latreia yang artinya pengabdian. Oke. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, itu adalah pengabdianmu yang sejati. Luar biasa ya, melihat kekayaan firman Allah. Oke, Bapak Ibu, jadi kita di sini sudah punya 3 pengertian. Yang pertama tadi ya ngomong tentang kesalehan. Jadi dalam hidup kita, ibadah kita itu bicara soal keseluruhan kehidupan kita, yaitu kesalehan. Dilatih cara ngomong kita, ojo kasar-kasar, ojo meso-meso, ya. Diatur intonasinya, mimik mukanya gitu. Yang aku mau bicara ya yang, misalnya, sayang aku nanti mau bicara. Dilatih ya, sayang nanti aku mau bicara ya. Ada hal yang penting, nah, contohnya kayak gitu ya. Yang masih punya pasangan ojo diamui ae. Ya, itu ibadah loh Bapak Ibu. Ibadah kita, kesalehan kita dilihat sama Tuhan. Ya, iya. Dan itu apa? Dilatih. Dilatih. Berarti ada kegiatan terus-menerus melakukannya. Perkataan kita, hendaklah perkataan kita suci. Jangan keluar omong kotor, omong kosong juga. Gak tahu itu benar apa enggak, pokoknya aku ngomong. Ternyata itu hoax. Ya hoax. Kebohongan ya Jetro. Hoax itu enggak tahu itu benar apa enggak, pokoknya diomong noe ben seru. Semakin digoreng semakin mateng ya. Goreng terus, goreng ini loh si ini, si itu, si ini, si itu. Gosip digosok makin sip ya. Ojo sampai. Biarlah yang digosok makin sip itu ibadah kita. Amin, kesalehan kita. Itu yang harus digosok terus sampai sip. Ya Bapak Ibu sekalian, itu yang dilatih. Jadi kalau sekarang ya sabar-sabar sama bojo, sama istri, dipuji. Meskipun dasternya itu tok ya gak apa-apa. Sayang dasternya sudah bolong ya, ini papa belikan yang baru. Rah. So sweet. Orang tua ke anak, ojo diuilokno anake ya. Dimarah-marah terusan 24 jam pagi, siang, sore, malam. Itu kita tidak melatih kesalehan. Oke, ya. Belajar, semua itu tentang belajar. Seperti khotbah yang diberikan Ko Erik ya minggu lalu, lahir baru. Jadi kelihatan kita sudah percaya terima Yesus, ada tandanya, ada kelihatan ini loh di lahiriah kita. Ya, kalau kita sudah berubah, kita lahir baru, kita meninggalkan cara hidup yang lama, yang sia-sia. Oke, jadi itu yang pertama ya. Arti dari ibadah kita itu kesalehan setiap hari, kita perlu melatih. Yang kedua tadi di perjanjian lama, ibadah ialah bentuk peribadatan kita, kegiatan ibadah.
Dan yang ketiga, pengabdian kepada Kristus, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, itu bentuk ibadah kita. Amin. Nah, jadi sekali lagi ibadah tidak bisa kita lihat hanya sebatas kegiatan rutin setiap minggu. Tetapi ibadah juga berbicara tentang kesalehan dan pengabdian kepada Kristus setiap hari. Bukan cuma hari Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, tidak. Setiap hari, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun. Ya, itu ibadah yang sejati yang berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita ya? Setelah kita punya pencerahan tentang ibadah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita mau melihat ibadah sebagai kegiatan peribadatan kita. Mari kita melakukan ibadah kita ini dengan tertib dan teratur. Kita punya tata cara, kita punya liturgi. Mari kita melakukannya secara tertib dan teratur. Ya, saya mau mengajak untuk kita semua, mari kita memulai ibadah, mulai minggu depan, kita mulai on time ya Bapak Ibu ya. Ayo, jam 10 TET, para pelayan jam 10 kurang 15 sudah datang. Kita siap-siap bareng-bareng. Gimana, mau? Harus mau ya, harus mau. Karena kita mau membangun bentuk kegiatan peribadatan yang tertib dan teratur. Uang LC bangunnya pagi, uang LC rumahku jauh. Itu pengorbanan seorang pelayan Tuhan. Ya, Yesus, kita lihat teladan Yesus yang mau berkorban. Kita juga ya mau berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kecuali ada kendala tiba-tiba ban meledos ya. Mau ngomong meledos sama meletus jadinya meledos. Ya, itu di luar kontrol kita. Oke? Tapi kita bisa Bapak Ibu? Bisa ya, harus ya. Ayo kita jemaat GPD Permata Mahkota, kita bangun kegiatan peribadatan yang tertib dan teratur. Kita mulai on time. Jam 10 TET. Oke, para pelayan jam 10 kurang 15 sudah di gereja. Berdoa terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu. Ya. Ini teguran juga buat saya ya, seperti biasa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dan waktu menyiapkan ini itu benar-benar, karena kalau kita bicara tentang kegiatan peribadatan di perjanjian lama, itu detail. Orang gak bisa sembarang masuk kayak sekarang semua kita sama, tapi dulu cuman imam ya yang boleh mempersembahkan korban. Jadi Allah yang memberi tata cara peribadatan itu memberikan secara detail, secara tertib dan teratur, itu yang diberikan kepada bangsa Israel dan bukan suatu hal yang buruk untuk diikuti sampai zaman sekarang. Betul? Ya, masih relevan. Yang kedua, dilakukan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Saya mengajar anak-anak sekolah minggu, hormat kepada Tuhan walaupun Tuhan itu enggak kelihatan. Tapi ini rumah Tuhan. Tantangannya di sini semua sekarang serba online ya, Alkitab saja semua serba online. Tapi mari kita melatih diri kita ini untuk ya sing dibuka itu Alkitab. Jangan pada akhirnya tubuh kita beribadah tapi pikiran kita masih di Shopee, Lazada, YouTube, TikTok. Jangan Bapak Ibu, itu berarti kita tidak punya rasa hormat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Jadi kita menghargai hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh, mencatat firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Enggak apa-apa pakai HP untuk mencatat, tetapi kalau kita sudah menyimpang kepada yang bukan Kristus, yang bukan ibadah, yang bukan firman Allah, itu tidak berkenan di hadirat Tuhan. Ya, nanti kita pulang percuma, kosong. Enggak ada yang kita dapat. Yang kita dapat hanya diskon ya, hari ini ada diskon di sini, di situ. Ya apa bedanya dengan orang yang tidak datang ke dalam rumah Tuhan dan beribadah. Jadi mari kita melakukannya dengan rasa hormat, dengan rasa takut
kepada Tuhan. Takut itu bukan ketakutan, aku takut dihukum Tuhan. Takut kesambar api ya, kalau zamannya Perjanjian Lama kan kesambar api ya, yang tidak kudus di rumah Tuhan itu sampai kesambar api. Yang imam tidak kudus bisa langsung mati waktu itu juga. Ya, tapi di zaman ini enggak ya, memang enggak langsung mati, tetapi itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi mari Yesus waktu mengajak 3 muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa, apa yang dilakukan murid-murid itu? Tidur, ya toh? Terus Yesus bilang apa? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga berapa jam? 1 jam, mae. Gitu ya. Kalau Yesus bisa ngomong dorek saja mae porek. Fokus doa ngono loh guys. Kira-kira kayak gitu ya kalau bahasa gaul sekarang. Ya, untuk ibadah kita 2 jam saja. Karena ada gereja 1 jam saja ya, kita 2 jam saja. Ayo kita fokus sama Tuhan. Hormati Tuhan. Ya. Yang ketiga, dilakukan dengan motivasi yang benar. Kita buka di 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Maksudnya nanti kalau sudah tiada. Ya, ibadah disertai rasa cukup. Maksudnya apa? Ya, ibadah cukup. Aku datang kepada Tuhan dan aku bersekutu dengan rekan-rekan seiman. Jangan ada motivasi-motivasi lain. Ini waktu ini bicara tentang orang-orang ya yang datang ke ibadah hanya untuk mencari keuntungan. Ya, datang ke ibadah mencari keuntungan. Contohnya apa? Cari jodoh. Duh, kalau ketemu jodoh di gereja ya kayak Pak Andrew dan Ibu Lucy ya ketemu di gereja toh. Tapi motivasinya itu beribadah dulu. Saya tahu banget karena yang mengajak C. Lucy ya saya sama Ko Andrew ya. Waktu itu kakinya sakit habis kejeglong gitu di selokan sekolah. Dulu gerejanya di Citraland ya. Jauh nggak bisa bawa motor sendiri. Akhirnya saya ajak ayo Cik ke sini kayak gitu. Terus nggak lama Pak Andrew ya bergabung. Wah. Gak ngerti, kan gak tahu lah ada cewek cantik yang bernama Cece Lucy waktu itu. Jadi motivasinya memang datang beribadah. Utuk-utuk, cincong-cincong, cocok, ketemu, menikah loh. Pacaran dulu ya. Tapi kalau motivasi dari awalnya sudah salah, ke gereja untuk cari jodoh, wah itu ya. Tidak disertai rasa cukup atau datang ke ibadah mele, pokok elek pendeta nih, gak Ko Andrew, aku gak mau dateng. Soalnya Ko Andrew tuh ganteng ya, badannya keker, khotbahnya keren. Wah, aku seneng lek Ko Andrew itu sing ini rek khotbah rek. Lek Cak Afrin kok ngantuk ya, wabot firmane opo iku gak usah teko. Itu motivasi yang salah. Ya, hendaklah kita datang kepada Tuhan ibadah dengan motivasi yang benar. Apa motivasinya? Ingin? Iya, ingin bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan juga berkumpul, betul. Berkumpul dengan rekan-rekan seiman. Wes itu wae. Itu disertai rasa cukup. Ya, dan dia Tuhan Allah yang memuaskan. Betul? Ya, sekali lagi motivasi dengan benar. Saya masih ingat mama saya bilang kayak gini, ayo anak-anak besok ibadah ya, semua doa gitu. Kan lapo sema gitu ya, anak-anak remaja gitu kan. Lapo sema, lo ya besok itu ibadah, siap no hatimu, siap no dirimu datang ke dalam rumah Tuhan. Ayo berdoa sekarang, sama mama diteter kayak gitu. Dan saya bersyukur, sebelum ibadah itu kita menyiapkan. Jadi menyiapkan hatinya bukan di sini ya.
Bukan waktu sudah sampai di gereja. Tapi sebelum berangkat itu doa. Tuhan, aku mau datang ke rumah-Mu, aku mempersiapkan hatiku, aku mau memuji Tuhan. Aku enggak layak tapi Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang menguduskan. Aku mau menyembah Tuhan dengan sukacita. Walau banyak masalah, walau masih banyak utang, ya, banyak pergumulan, wes pokoknya aku mau datang dulu sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Cari Allah dulu. Aku mau dengar-dengar firman Tuhan. Aku mau ketemu Tante Femi, mau ketemu Ko Andrew Utomo, mau ketemu Tante Fani sampean Cece Fani, ya. Iya, seneng. Jadi motivasi kita beribadah, ayo dibetulin, ya. Karena ibadah dengan rasa cukup itu memberi keuntungan besar, ya. Ibadah dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Nah, itu yang bisa kita kerjakan sebagai untuk melihat ibadah sebagai kegiatan peribadatan, ya. Saya ulangi, mari kita beribadah dengan tertib dan teratur, on time. Dan mari kita beribadah dengan rasa hormat kepada Tuhan, enggak sambil nyambi-nyambi yang lain. Yang ketiga, mari kita beribadah dengan motivasi yang benar. Oke, yang kedua, kita melihat ibadah sebagai kehidupan kita sehari-hari. Itu di dalam 1 Timotius 4, ya, yang ayat yang ke-7 kita balik lagi. 1 Timotius 4 mundur 2 pasal. Ayat yang ke-78 itu tadi, ya, latihlah dirimu beribadah. Enggak apa-apa, balik aja ke PowerPoint-nya tadi. Itu karena berbicara tentang kesalehan. Kesalehan yang dilatih terus-menerus setiap hari sebagai buah dari iman kita percaya kepada Tuhan dan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Ini yang tadi, ya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibadah ini disediakan oleh Allah sebagai sarana bagi kita untuk merespon panggilan Tuhan. Sebagai sarana untuk berbagi dengan sesama, bentuk salib itu tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Marilah kita melatih diri kita beribadah supaya kita kuat secara spiritual di dalam zaman ini. Kalau kita kembali lagi ke konteks 1 Timotius 4 itu tadi, ya, melatih diri beribadah supaya enggak kebawa sama pengajaran sesat, sama nabi-nabi palsu. Latihan badani terbatas gunanya, bagus tapi terbatas gunanya. Tetapi ibadah, tetapi kesalehan kita, pengabdian kita, kegiatan peribadatan kita berguna dalam segala hal. Baik, bagian yang terakhir, next. Nah, ini adalah penutup, ya. Kita melihat ibadah bukan hanya sebagai rutinitas. Kalau kita lihat ibadah cuman rutinitas, setiap kali pulang kita kosong. Kita enggak kuat. Kita mudah tergerus oleh zaman. Tapi kalau kita melihat ibadah itu sebagai buah dari iman kita, sebagai bentuk rasa, ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu mendatangkan keuntungan besar. Dan juga kita bisa saling ketemu, ya, saling ngingetin, menasehati dengan sesama rekan seiman, mengingat hari Tuhan yang semakin mendekat. Biarlah ibadah yang sejati ini nampak dalam hidup kita sehari-hari, dalam bentuk kesalehan kita lewat perkataan dan perbuatan kita. Ya, semoga dengan ini semua ibadah kita menjadi ibadah yang sejati dan berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan, ya, ibu-ibu. Enggak cuma ibu-ibu, sorry. Kebiasaan di Pelbab, ya. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita menghargai, menghormati Tuhan dalam peribadatan kita.
Dan dalam keseharian kita, mari kita melatih kesalehan dan pengabdian diri kita terus menerus. Mengingat hari Tuhan semakin mendekat sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Haleluya. Tuhan, ketika Engkau izinkan hamba-Mu untuk membawa bagian ini dalam pemberitaan firman hari ini, kami tahu bahwa Engkau rindu supaya ibadah kami ini tidak ada yang sia-sia, supaya ibadah kami sejati dan menjadi ibadah yang berkenan di dalam rumah Tuhan, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu motivasi kami beribadah adalah motivasi yang benar, disertai rasa cukup, karena itulah yang membawa keuntungan yang besar. Untuk kami bisa mengenal Tuhan, untuk kami bisa bersekutu dengan rekan-rekan seiman kami. Dan kami mau Tuhan memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang dalam kegiatan peribadatan kami. Kami rindu ibadah kami sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Bukan hanya menjadi rutinitas setiap hari Minggu. Dan kami mau melayani Engkau melalui keluarga kami, melalui sekolah kami, kuliah, pekerjaan kami. Karena itulah bagian dari ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi hamba yakin Roh Kudus-Mu yang akan menuntun. Roh Kudus-Mu yang akan terus menyelidiki hati batin kami, bahkan tubuh kami. Engkau yang akan menuntun dengan kekuatan untuk kami melatih diri ini beribadah setiap hari, setiap waktu, sambil menunggu kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikanlah kami pelaku kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan membawa korban persembahan yang terbaik dengan sukacita kami akan berikan. Biar ini semua boleh kembali untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, dan akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau bawa berkat dari Tuhan. Mari setiap Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasihi, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan, penyertaan oleh Roh Kudus, memberikan perlindungan, memberikan hikmat, memberikan tuntunan kepada setiap kita. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, terima berkat Tuhan dan jadilah terang, jadilah garam, jadilah saksi Kristus di mana kita berada. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dari Bapa di surga, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, sukacita surga. Jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
kekuatan bagi jiwa kita.